Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa. Semoga hari ini kita semua tetap sehat walafiat. Izin memulai kegiatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini insyaallah kami selaku penggerak Bergema NTB akan melaksanakan pengimbasan kali ini. Temanya optimalkan platform Merdeka Mengajar bersama komunitas belajar. Telah hadir bersama kita semua pemateri kita Ibu Dian Susanti dan Bapak Kusuma Wijaya. Agar lebih berkahnya kegiatan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, mari kita sama-sama membuka dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, saya harapkan kegiatan kita pada malam hari ini berjalan dengan santai, karena saya yakin Bapak Ibu juga sedang berada di suasana maulidan, sehingga pembelajaran atau sesi berbagi kita semoga tetap dapat bermakna di sela-sela kesibukan kita menghadiri undangan masing-masing. Baik Bapak Ibu, insya Allah kegiatan kita akan kita mulai dari pukul 8 ini sampai nanti pukul 9.30, kurang lebih 1,5 jam kita akan bersua lewat tatap maya ini. Dan agar lebih efisien waktu, kita akan langsung mendengarkan pemaparan dari Ibu Dian Susanti, penggerak Bergema. Beliau adalah ketua kami. Beliau akan menyampaikan update terkini terkait platform Merdeka Mengajar, sekaligus juga nanti akan menyampaikan kepada kita semua alat bantu komunitas belajar. Nanti insya Allah setelah selesai pemateri dari kedua pemateri, pemaparan materinya, kami akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang ingin ditanggapi. Jadi sementara mohon Bapak Ibu untuk berkenan selalu mute sampai nanti ada kesempatan untuk sesi diskusi kita. Kepada Ibu Dian Susanti kami persilakan. Terima kasih Pak Ajis yang so sweet, moderator memang luar biasa nih Bapak dan Ibu. Saya datangkan dari Lombok Tengah langsung nih Bapak dan Ibu. Dari Senggigi Lombok Barat. Oh, Senggigi Lombok Barat. Ya baik. Ya baik kepada Ibu, hari ini kegiatan di Bergema tanggal 25 September 2024, saya akan sharing update yang terbaru Bapak dan Ibu, yaitu di PMM. Sebentar. Izin share screen dulu Pak dan Ibu. Dan sinyal aman. Aduh ketar-ketir kita ini dibuat. Apakah terlihat Pak Ajis sharing screen saya? Sampun insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Jadi Pak dan Ibu, update yang terbaru dari PMM adalah kali ini Bapak dan Ibu ketika melakukan pelatihan mandiri pada pengembangan mandiri, ini biasanya terhalang dengan sertifikat. Nah, kali ini PMM mempermudah Bapak dan Ibu. Bagaimana mempermudahnya? Jadi Bapak dan Ibu tinggal mengikuti alur, misalnya ini sebentar, yang hampir sudah, ini yang mana ya, saya lihat dulu. Yang belum, ini. Contohnya seperti ini ya Pak dan Ibu. Saya tinggal mempraktikkan aksi nyata atau saya sedang menunggu sertifikat aksi nyata atau akan dikurasi oleh tim PMM. Nah, otomatis Bapak dan Ibu pasti sudah menyelesaikan modul yang ada pada topik tersebut. Nah, terbarunya apa Bapak dan Ibu, yaitu ini. Surat keterangan selesai topik. Jadi, surat keterangan selesai topik ini
bisa sebagai pengganti sertifikat aksi nyata yang istilahnya kadang kita kan tidak tahu ya Bapak dan Ibu ya kapan dia bisa terbit, tergantung waktu luang dari tim PMM untuk mengkurasi. Nah, solusinya adalah ketika Bapak dan Ibu mengambil aksi nyata, maka bisa mengganti bukti fisiknya dengan surat keterangan selesai topik. Tentu saja ini bisa didapatkan jika Bapak dan Ibu menyelesaikan modul-modulnya sampai dengan post-test. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu, seperti apa surat keterangan selesai topik ini, coba saya perlihatkan Bapak dan Ibu ya. Anda terlihat ini. Oh, tidak ternyata. Oke. Jadi dia nanti bentuknya sertifikat selesai topik itu seperti apa? Ini ya Pak dan Ibu. Nah, di sini terlihat. Nah, dia. Contoh nih Pak dan Ibu ya. Sinyal. Ini contoh nih. Nah, ini sengaja disamarkan ini. Jadi surat keterangan selesai topik itu seperti ini Pak dan Ibu. Ada nama, kemudian NIP-nya, unit kerjanya, akun belajar.id-nya. Terus telah melakukan pembelajaran mandiri dengan topik apa, per tanggal berapa. Nah, ini dia. Jadi ini bisa menjadi pengganti sertifikat aksi nyata yang kita tunggu Pak dan Ibu. Ini bisa dijadikan bukti dukung untuk RHK aksi nyata yang 8 poin. Itu yang pertama update-nya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu yang kemarin mengambil RHK, bentar saya carikan ya RHK dulu Bapak dan Ibu. RHK yang penelaah yang sebelumnya itu harus melalui kurasi PMM. Nah, sekarang Bapak dan Ibu dipermudah. Jadi cukup surat keterangan dari kepala sekolah. Nah, contohnya ini ya, RHK yang ini. Nah, yang ini. Dulu, bentar, mana dia? Ini tugas tambahan. Wali kelas, pembina OSIS. Bukan yang ini nih Bapak dan Ibu ini. Ah, ini dia. Kita mulai dari, ini review kembali ya Pak dan Ibu ya. Jadi yang kemarin di semester 1, kalau kita mengambil RHK ini, maka bukti fisiknya itu harus nah ini, harus dikurasi oleh PMM. Bentar, yang mana yang dikurasi oleh PMM ini? Contoh, saya perlihatkan. Ada 18 RHK kemarin Pak dan Ibu. Nah, yang dikurasi, nah ini ya Pak dan Ibu. Poin keempat, 5, 6, 7. Kalau semester 1 untuk menjadi penelaah aksi nyata rekan sejawat, penelaah cerita praktik baik, kemudian penelaah perangkat ajar, kemudian penyusun kumpulan konten unggulan, itu harus diterbitkan di PMM Bapak dan Ibu. Itu semester 1. Namun kali ini dipermudah Bapak dan Ibu. Cukup dengan dibuktikan dengan surat tugas atau SK dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa Bapak dan Ibu menjalankan peran sebagai penelaah aksi nyata, menjalankan peran sebagai penelaah cerita praktik, menjalankan peran sebagai penelaah perangkat ajar, dan menjadi penelaah peran sebagai penyusun kumpulan konten. Jadi cukup dengan surat keterangan dari kepala sekolah yang menjadi bukti dukungnya. Itu update-nya yang kedua. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, apa harapannya? Harapannya ke depannya
apapun yang dilakukan, baik itu kegiatan inter maupun intra, Bapak Ibu di sekolah, itu difokuskan di sekolah. Jadi Bapak dan Ibu tidak mencari lagi sertifikat, tidak lagi memburu sertifikat, semua disesuaikan dengan kebutuhan. Maksimalkan komunitas belajar yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita ke materi yang selanjutnya. Bentar, saya carikan dulu ya, Pak dan Ibu ya. Bagaimana cara memaksimalkan komunitas belajar? Nah, cara memaksimalkan komunitas belajar ini ada alat bantunya, Bapak dan Ibu. Kok di saya tidak terlihat ya, saya sharing screen. Apakah sudah apa belum muncul nih Pak Ajis? Sudah. Sudah muncul. Terima Sudah, Bu. kasih, alhamdulillah. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi alat bantu komunitas belajar ini apa? Yang pertama adalah panduan optimalisasi komunitas belajar. Jadi Bapak dan Ibu, sekarang maksimalkan komunitas belajar yang sudah dibuat di sekolah. Jadi tidak perlu lagi Bapak dan Ibu berburu sertifikat ataupun mungkin dari webinar satu ke webinar yang lain. Kalau hanya sekedar untuk mencari sertifikat, cukup di sekolah Bapak dan Ibu. Tapi kalau untuk sharing ilmu, ingin mendapatkan ilmu yang lebih banyak, sudah bagus seperti ini ya Pak dan Ibu. Nah lanjut. Jadi alat bantu atau paket belajar, komunitas belajar itu ada 7 Pak dan Ibu. Pertama ada panduan. Nah ini hebatnya PMM. Ada panduannya Pak dan Ibu disiapkan. Yaitu bagaimana mengoptimalisasi komunitas belajar. Kemudian apalagi ada instrumen refleksi nih. Nah ini biasanya diisi oleh kepala sekolah. Kemudian ada buku saku, pelatihan mandiri, seri belajarnya, video praktiknya, dan materi fitur-fitur komunitas di PMM. Kita kulik satu-satu Pak dan Ibu. Kita mulai dari panduan optimalisasi komunitas belajar. Jadi Pak dan Ibu ada panduannya komunitas belajar ini. Nah panduannya itu seperti apa? Mari kita lihat ya Pak dan Ibu ya. Oke. Sebentar. Ini bentuknya Bapak dan Ibu bisa Bapak dan Ibu temukan di sini sebentar. Saya munculkan linknya dulu. Ya, saya lanjutkan. Jadi Pak dan Ibu, panduan optimalisasi komunitas belajar ini kurang lebihnya seperti ini tampilannya. Apa tidak terlihat lagi ya? Aduh, kenapa sinyalnya? Selamat malam, Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kusuma. Ya dari tadi saya tungguin di room sebelah, ternyata beda room. Yang keliru ya. Iya, kebanyakan room kalinya. Kita berdua salah room Pak Kusuma. Iya. Cuma berdua. Saking penyedia banyaknya. layanan room ini Pak Fatul Aziz yang keliru kasih nomor room kita ini. Baik, terima kasih telah hadir Pak Kusuma. Kita sudah mulai pemaparan materi dari Bu Dian. Silakan Bu Dian. Nah, dioptimalisasi. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini adalah optimalisasi. Aduh. Ya. Jadi Bapak dan Ibu,
optimalisasi dari komunitas belajar ini ada panduannya. Nah, panduannya itu bahkan ada revisinya Pak dan Ibu. Ini khususnya adalah untuk kombel dalam sekolah. Nah, fokusnya apa? Ada 2. Bagaimana peningkatan kapasitas guru dan bagaimana peningkatan hasil belajar dari murid. Nah, contohnya seperti apa nih Bapak dan Ibu? Nah, seperti ini dia panduannya. Terdiri dari 42 halaman. Nah, bagaimana cara mengoptimalisasi komunitas belajar itu ada di sini semua Bapak dan Ibu. Baik dari sisi latar belakangnya seperti apa, kemudian landasan hukumnya, tujuan, sasaran, kemudian komunitas belajar itu seperti apa yang berpusat pada murid, kemudian komunitas belajar yang fokus pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik, kemudian jenis-jenis komunitas belajar, kemudian peran pemangku kepentingan dalam komunitas belajar. Nah, itu yang akan Bapak dan Ibu pelajari pada panduan optimalisasi komunitas belajar. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, ada instrumen refleksi komunitas belajar. Nah, harapannya instrumen ini merupakan alat bantu untuk mengetahui kondisi komunitas belajar di satuan pendidikan Bapak dan Ibu, yaitu kombel dalam sekolah. Harapannya kondisi komunitas belajar di masing-masing satuan pendidikan itu walaupun berbeda, itu paling tidak dapat sharing lah ya Bapak dan Ibu, sehingga dengan mengisi instrumen ini menjadi gambaran ideal dari komunitas belajar. Seperti apa instrumennya itu? Nah, maka seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang mengisi instrumen ini? Maka yang mengisi adalah kepala sekolah. Kapan diisinya Bapak dan Ibu? Secara berkala tentunya ya. Paling cepat 1 bulan setelah pengisian sebelumnya. Nah, di sini ada istilah-istilah penting Bapak dan Ibu. Ada istilah kombel, kemudian komitmennya seperti apa, tim kecilnya seperti apa, anggota kombelnya apa saja, observasinya bagaimana, dan bagaimana cara pengisian instrumen dalam sekolah. Semua ada di sini ya Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, yang ketiga ada buku saku komunitas belajar. Nah, buku saku ini ada untuk guru antar sekolah, ada untuk pengawas, ada untuk kepala sekolah. Seperti apa sih kalau buku saku ini untuk ke guru? Coba kita lihat pada Ibu ya. Ketika kita mengklik nih, seperti apa? Ada gambar, biar ada gambaran pada Ibu. Nah, ini dah buku saku untuk komunitas belajar Bapak dan Ibu, yaitu antar guru. Nah, isinya apa saja? Nih, di sini dan Ibu akan belajar tentang bagaimana komunitas belajar guru yang berpusat pada murid. Kemudian membangun komunitas belajar antar guru di sekolah, kemudian pelaksanaan komunitas belajarnya bagaimana, kemudian keberlanjutan komunitas belajarnya bagaimana. Nah, ini buku saku kombel gurunya. Kemudian apa isi buku saku untuk pengawas nih Bapak dan Ibu? Kalau kita perhatikan ini hampir sama Pak dan Ibu isinya. Namun ada poin-poin di sini. Nah, di sini tentu saja harapannya ada kombel atau komunitas belajar pengawas sekolah yang fokusnya untuk pendampingan sekolah. Kemudian bagaimana membangun komunitas belajar pengawas sekolah, kemudian pelaksanaan komunitas belajar pengawas sekolah seperti apa, dan keberlanjutan komunitas belajar pengawas sekolah. Ini untuk pengawas buku sakunya Pak dan Ibu. Tidak hanya pengawas, untuk kepala sekolah pun Bapak dan Ibu ada buku sakunya. Ini antara lain ya Bapak dan Ibu, sebanyak 42 halaman. Jadi kepala sekolah silakan nih bagi Bapak Ibu guru yang menjadi kepala sekolah untuk mempelajari buku saku kombel ini. Nah, isinya apa?
Di sini Bapak Ibu Kepala Sekolah akan belajar bagaimana komunitas belajar kepala sekolah yang berpusat pada murid, kemudian membangun komunitas belajar kepala sekolah, kemudian bagaimana pelaksanaan kombel kepala sekolah, keberlanjutan komunitas belajar kepala sekolah. Jadi itu adalah poin-poin penting yang ada di dalam buku saku masing-masing. Baik itu di buku saku guru, kemudian pengawas, maupun kepala sekolah. Selanjutnya pada Ibu, pelatihan mandiri. Jadi untuk memahami komunitas belajar khususnya dalam sekolah, biasanya ini ada 2 topik pelatihan yang dapat diikuti oleh Bapak Ibu guru. Nah, kalau kita lihat apa sih yang harus dilatih untuk pelatihan mandiri? Oh, ternyata saya belum pernah ya. Jadi ini menjalankan komunitas belajar dalam sekolah ini, Bapak dan Ibu bisa pelajari modul komunitas belajar. Coba kita lihat Bapak dan Ibu ya, apa sih isinya? Pertama mengenai komunitas belajar dari sekolah. Nah, kemudian mengenal ide besar komunitas belajar dalam sekolah, kemudian dimensi komunitas belajar dalam sekolah. Nah, kalau sudah selesai topik ini, tinggal Bapak dan Ibu kerjakan post testnya. Artinya saya juga harus mengerjakan nih Bapak dan Ibu ya. Nah, ini untuk memahami bagaimana menjalankan komunitas belajar dalam sekolah. Ada modul 1, modul 2. Nah, kerennya lagi Bapak dan Ibu, ternyata ini kalau selesai kita bisa mendapatkan surat keterangan selesai topik. Keren ya Bapak dan Ibu. Silahkan ya, dilanjutkan. Nah, itu yang pelatihan mandiri untuk komunitas. Selanjutnya ada seri belajar. Nah, seri belajar ini adalah pengayaan topik kurikulum merdeka. Mungkin nih Pak dan Ibu yang punya kombel kadang kan bingung nih Pak dan Ibu, apa sih yang mau kita sharing kan? Nah, di sini Pak dan Ibu bisa gunakan ini untuk sharing pada kombelnya. Seperti apa sih Pak dan Ibu? Nih, ada panduan optimalisasi komunitas belajar. Isinya apa Bapak dan Ibu? Kalau kita klik, tunggu masih proses ya Bapak dan Ibu. Nah, ini dia ke panduan optimalisasi komunitas belajar. Oh, ini sudah tadi. Oke, berarti kita kembali. Kemudian apa buku saku? Oh, tadi sudah ya, buku saku. Buku saku komunitas belajar kepala sekolah, buku saku guru tadi, buku saku komunitas pengawas. Oh, sudah ini. Nah, di mana sesi belajar bersama dalam komunitas nih, Bapak dan Ibu? Ada topik banyak nih, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tidak akan kehabisan topik. Nah, ini bisa pertama kali mungkin dengan mengulik bagaimana kurikulum merdeka, kemudian topik perencanaannya. Nah, coba kalau kita klik ya Pak dan Ibu ya. Ini untuk ide sharing seperti ini Pak dan Ibu. Nah, nih ya Pak dan Ibu. Jadi Pak dan Ibu buat ini dalam bentuk PowerPoint, kemudian sharing di kombelnya, ini juga termasuk belajar bersama. Contohnya ini topik yang pertama adalah kurikulum merdeka. Apa saja isinya? Banyak Pak dan Ibu. Nih dia nih tujuan belajarnya, kemudian ini checkpointnya, kemudian ini kegiatannya. Nah seperti ini sudah ada alurnya Bapak dan Ibu, sudah diarahkan. Jadi Bapak dan Ibu penggerak atau yang ingin memaksimalkan kombelnya bisa menggunakan seri belajar ini ya Bapak dan Ibu ya. Tuh Bapak dan Ibu tuh bagaimana tentang kegiatan, kemudian apa yang dilakukan, kemudian sebelum belajar, bagi kelompok, lengkap dia Bapak dan Ibu. Kemudian pertanyaan pemantiknya, selama belajar dia ngapain aja, setelah belajar dia refleksi, pemaparan, diskusi, dan seterusnya. Tuh Bapak dan Ibu, banyak. Jadi silakan dipergunakan dengan semaksimal mungkin. Nah, ini seri belajar yang pertama. Berapa topiknya? Banyak Bapak dan Ibu. Tadi seri belajar itu topiknya
baru 1. Nah, sekarang nih yang sering Bapak dan Ibu nih, kalau KSP sudah sering ya, merancang pembelajaran, refleksi, memahami murid, asesmen, kemudian merancang proyek. Nah, ini topik-topiknya Bapak dan Ibu disediakan. Tinggal Bapak dan Ibu gunakan dan sharing untuk di kombel masing-masing di sekolah. Ini biasanya nih yang kontroversial, yang masih membingungkan sampai sekarang nih Bapak dan Ibu, mana deh diferensiasi tadi itu. Mari kita lihat, cari supervisi berbasis data. Perasaan saya tadi ada diferensiasi itu mana ya? Mencegah perundungan, restitusi, KKTP. Tuh Bapak dan Ibu banyak. Nah ini dia, topik diferensiasi dalam pembelajaran. Nah ini kan memahami murid Bapak dan Ibu. Tinggal diklik. Nah ini belajar bersama seri 2 dia Bapak dan Ibu. Apa isinya? Jadi ini modul ini isinya bagaimana memahami murid, kemudian persiapan pembelajaran berdiferensiasi. Berapa halaman ini? 21 halaman. Nah, di sini kemudian ada format belajarnya, kemudian ada checkpointnya, penguatan pertama, penguatan kedua, aksi nyata, umpan balik, lengkap Bapak dan Ibu. Jadi tinggal Bapak dan Ibu ini yang di ATM. Oh, kita belajar yang ini. Apa yang dilakukan dulu pertama kali? Jelas di sini Bapak dan Ibu. Kemudian rekomendasinya seperti apa? Kesepakatannya seperti apa? Ini dia kegiatannya. Sebelum belajar harus ngapain dulu? Selama belajar apa yang dilakukan? Setelah belajar apa yang dilakukan? Kemudian, nah tinggal mengecek, ada checkpointnya. Tujuannya untuk apa? Ini menjaga antusias anggota, menghidupkan suasana, memantik interaksi, jadi tidak monoton. Nah, memastikan anggota mengikuti rangkaian kegiatan belajar. Nah, ini Bapak dan Ibu. Diberikan Bapak dan Ibu step by step. Ini tolong dimaksimalkan ya, baik itu yang menjadi ketua komunitas maupun Bapak dan Ibu yang menjadi anggota. Jadi tolong diberitahu kalau misalnya tidak ada tema yang mau diangkat, ambillah dari PMM. Semua topik itu jelas dan padat. Tinggal Bapak dan Ibu ATM. Nih, apa yang dilakukan. Nah, jelas nih Bapak dan Ibu, rinci sekali. Baik aktivitas maupun informasi dan apa yang ingin didapatkan. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Ya, jelas. Kemudian topiknya tidak hanya itu, bagaimana menyiapkan asesmen, kemudian modul penggunaan hasil asesmen, kemudian yang masih miss dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini bisa menjadi topik pada saat Bapak dan Ibu diskusi dalam komunitas belajar di sekolahnya. Dan sampai bagaimana posisi kontrol guru, hukuman vs konsekuensi atau restitusi. Nah ini kalau di program guru penggerak nih Bapak dan Ibu semua diajarkan. Harapannya ya para Bapak Ibu guru penggerak di sekolah Bapak dan Ibu ya bisa menularkan, bisa menggerakkan dan memotivasi Bapak dan Ibu. Apakah hanya guru penggerak saja? Tidak. Bapak dan Ibu yang memang sedang berbagi, sedang berkolaborasi, mari bersama-sama untuk memulai. Mulai saja dulu Bapak dan Ibu, karena kalau belum memulai sama artinya dengan omong kosong Bapak dan Ibu. Baik, saya lanjutkan. Kemudian di sini ada dosa pendidikan, bagaimana itu perundungan. Ini mungkin agak riskan kalau ngeliat judul, tapi kalau Bapak dan Ibu sudah buka apa sih isinya dan seterusnya, Bapak dan Ibu akan jelas. Nah, bayangkan topiknya Bapak dan Ibu nih. Tidak ada yang akan Bapak dan Ibu terlewati nih. Semua topik yang tentang kurikulum merdeka dikupas tuntas di sini khusus untuk komunitas. Jadi tidak ada kata di dalam kombel yang mengatakan, ih topiknya untuk sharing kali ini apa ya? Atau kebingungan, ih topiknya bagaimana ya seharusnya. Nah, ini dia kurikulum merdeka PMM berikan ke Bapak dan Ibu untuk dipelajari. Saya kopikan ya, ini link artikelnya nih Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa klik di jadi ya Bapak dan Ibu semua apa yang kita lakukan adalah sejatinya kita belajar. Semua hal dipelajari ya Bapak dan Ibu. Tidak ada kata
terlambat untuk belajar dan tidak ada kata belajar itu hanya sampai di situ saja. Oke, saya lanjutkan. Itu poin yang tentang mempelajari implementasi kurikulum Merdeka. Itu alat bantu untuk belajar ya Pak dan Ibu, yaitu seri belajar tentang topik kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya dia Pak dan Ibu nih, apa yang dilakukan? Kok di sana ya? Oke. Yang keenam, selain belajar tadi, ada video praktek baik komunitas belajar. Seperti apa video praktek baiknya, Pak dan Ibu? Banyak. Pak dan Ibu tinggal pilih sesuai dengan yang Bapak dan Ibu inginkan. Contoh ini di jenjang PAUD. Nah, mungkin di jenjang SMP kita lihat ya, Pak dan Ibu ya, saya contohkan. Tinggal kita buka praktek baiknya seperti apa. Coba kita lihat dulu. Anak-anak, silakan semua mulai menyiapkan semua bahan untuk bantu minggu depan. Sebelum Ibu akhiri pertemuan ini, mungkin ada yang tanya-tanya kan? Tantangan bisa di semua tingkatan kelas. Penentuan kelompok belajar fleksibel berdasarkan analisa kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan dan relevan sesuai kemiripan konten pembelajaran antar guru. Di satuan pendidikan lain bisa jadi kelompok belajar tidak akan ada dominasi dalam forum tersebut dan fokus pada diskusi mengenai murid. Saya juga mengingatkan bahwa kami telah menyepakati nilai kesetaraan dalam belajar. Semua bisa menjadi guru, namun semua juga murid. Nah, semua bisa menjadi guru, namun semua juga bisa menjadi murid. Nah, seperti ini video praktek baik komunitas belajar, Pak dan Ibu bisa lihat semua di PMM. Ini yang keenam, terus yang ketujuh adalah optimalisasi. Tadi sudah Bapak dan Ibu lihat ya, bagaimana mengoptimalisasi komunitas belajar. Kemudian bagaimana tentang komunitas di PMM. Banyak Bapak dan Ibu komunitas di PMM itu ya. Nah ini Bapak dan Ibu, ini kalau kita mau kulik komunitas di PMM itu seperti apa, banyak nih Bapak dan Ibu, saya contohkan ya. Bapak dan Ibu mungkin selain komunitas kombel di sekolahnya, mungkin juga memilih komunitas belajar yang lain, seperti guru gaptek, seperti kumpulan guru penggerak, dan sebagainya. Nah, itu termasuk komunitas belajar di luar Bapak dan Ibu kombelnya ya. Apa ya dia, jangan-jangan keputus nih. Kita lihat yang PMM. Nah, ini saya contohkan nih Bapak dan Ibu yang PMM. Tadi ini pelatihan mandirinya. Nah, komunitas itu yang seperti apa? Ini dia Bapak dan Ibu ya. Tinggal Bapak dan Ibu cari di komunitas ini. Nah, ini dia. Nah, kebetulan saya komunitas yang saya ikuti ini ya, Bapak dan Ibu, bukan saya ikuti. Ini kebetulan saya yang menjadi koordinatornya. Nah, ini dia. Banyak komunitas Bapak dan Ibu, tinggal dicari di sini nih. Tinggal cari kata kuncinya. Kemudian, nah ini dia. Ada dari Aceh, dari Bali, Jawa Timur. Nah, karena saya dari Nusa Tenggara Barat, ya saya pilih Nusa Tenggara Barat, Pak dan Ibu. Tapi misalnya Pak dan Ibu ingin di luar, boleh. Tinggal klik terapkan. Kemudian jenjangnya yang ingin kita ikuti yang SMP atau SD atau SMA atau SLB dan sebagainya, itu sesuaikan dengan tingkat satuan Pak dan Ibu. Intinya Pak dan Ibu yang memutuskan. Nah, seperti itu.
Kemudian saya lanjutkan. Jadi alat bantu yang keenam tadi adalah mengikuti komunitas belajar yang sesuai dengan passion Bapak dan Ibu, keinginan Bapak dan Ibu. Itu yang keenam, alat bantunya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu saya lanjutkan. Alat bantu yang ketujuh apalah? Yaitu panduan membuat webinar di komunitas PMM. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana caranya panduannya? Nah, ini ada yang harus dilakukan dan ada yang harus dihindari. Nah, bagaimana yang harus dilakukan? Yang jelas Bapak dan Ibu, mengagendakan webinar di PMM itu paling lambat 3 kali 24 jam sebelum acara atau 3 hari sebelum kegiatan. Kemudian tuliskan hal-hal yang penting yang perlu diketahui, kemudian pastikan narasumbernya, kemudian berikan informasi kalau ada pembatalan, fokus webinarnya seperti apa, kemudian kalau ada sertifikatnya langsung diberikan info ya pada saat seperti ini, mungkin pada saat pemaparan atau ada di info dalam formnya dan seterusnya. Nah, ini yang harus dihindari. Membuat ketentuan mengikuti webinar di luar informasi, mengenakan biaya, mempublikasikan webinar namun tidak ada kegiatan saat hari H. Nah, ini. Dan seterusnya. Terus, Pak dan Ibu sebagai peserta webinar ini menghubungi komunitas, ikuti webinar dan seterusnya. Nah, seperti itulah Pak dan Ibu. 7 panduan alat bantu komunitas belajar. Demikian saya akhiri, saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Ajis. Terima kasih Bu Dian atas pemaparannya. Sudah sangat lengkap ya Bapak Ibu tadi update terbaru PMM, terutama terkait surat keterangan telah menyelesaikan topik. Kemudian ada 7 alat bantu komunitas belajar, 7 ya. Kita akan lanjut Bapak Ibu kepada pemateri kedua. Bapak Ibu tahan dulu pertanyaan atau tanggapannya. Kita akan langsung ke Pak Kusuma Atmaja Wijaya yang akan menyampaikan materi tentang praktik baik berjejaring. Silakan Pak Kusuma. Oke, terima kasih Pak Fatul. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Dian kayaknya kita kapelan deh warna jilbabnya sama baju saya. Saya juga ikut kapelan Pak. Agak senada. Oke. Baik Bapak Ibu di ruang yang berbahagia ini, terima kasih sudah bergabung bersama kami di webinar berseri ini. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Fatul, tadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana sih membangun jejaring di dalam komunitas belajar sebagai bentuk implementasi dari komunitas belajar itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk itu saya izin share screen Bapak Ibu. Oke, sebentar. Gimana Bapak Ibu, sudah terlihatkah? Sudah Pak? Sudah terlihat, Pak. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang peran komunitas belajar dalam bagaimana komunitas belajar ini harus memiliki keterampilan dalam membangun jejaring gitu. Jadi ini menjadi penting karena menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah Bapak Ibu. Karena belajar itu yang menjadi fokus utamanya adalah
komunitas belajar, Bapak Ibu. Apa namanya? Komunitas belajar itu fokus utamanya adalah peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, kalau komunitasnya sudah berjalan bagus di sekolah, maka itu boleh mengembangkan dan membangun jejaring. Nah, tetapi jejaring ini sendiri Bapak Ibu bukan hanya dalam artian kita harus berhubungan dengan orang luar saja Bapak Ibu, tetapi juga bahwa rekan-rekan guru dan semua yang ada di sekolah itu juga menjadi bagian yang dapat kita jadikan atau bagian sebagai jejaring di dalam membangun komunitas belajar, Bapak Ibu. Nah, apa sih yang kita bisa pelajari dari komunitas belajar ini atau dari berjejaring itu sendiri? Jadi bahwa kita harus belajar gitu. Kita sebagai guru harus terus belajar, Bapak Ibu. Di beberapa momen saya sering maksudnya kita sering sebagai guru mengajak peserta didik kita misalnya dalam kegiatan, apalagi sekarang literasi ini memang digiatkan terus, kita mengajak siswa kita untuk membaca, belajar dan sebagainya, tetapi kita sendiri sebagai guru sangat jarang sekali memegang buku di hadapan siswa kita sebagai bentuk bahwa kita mengajarkan, bahwa kita memberikan teladan, bahwa kita sebagai guru itu harus belajar. Jadi kenapa? Karena maksudnya ada istilah yang mengatakan guru itu digugu dan ditiru gitu kan. Nah, sebagai contoh bahwa kita harus bisa menjadi model bagi siswa kita dalam bagaimana sih meningkatkan literasi, dalam hal ini bagaimana kita sendiri harus terus belajar sehingga ketika murid melihat kita belajar itu akan menginspirasi dan mereka juga melihat kita. Kalau kita menuntut hal yang luar biasa pada murid kita, sementara kita sebagai pengajar itu biasa-biasa saja, sama aja kita kayak mengharapkan hasil yang luar biasa dari upaya yang biasa-biasa saja. Sangat mungkin bisa dibilang mustahil lah itu bisa terwujud, Bapak Ibu. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan adalah kita harus terus bergerak dan berdampak sehingga kita dalam memandu komunitas belajar kita, Bapak Ibu sebagai pengelola komunitas belajar itu harus memiliki keterampilan untuk terus menggerakkan yang lainnya sehingga memiliki dampak yang lebih besar, dampak yang lebih efektif terhadap transformasi pendidikan baik di sekolah Bapak Ibu atau di komunitas yang lebih luas dari itu. Nah, sehingga penggerak komunitas belajar itu harus bisa memanfaatkan jejaring dengan mampu menggerakkan tadi, nanti jejaringnya akan menjadi lebih kuat dan bisa menjadi aset bagi kita dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, Bapak itu apa itu jejaring? Nah, jejaring itu sebenarnya maksudnya sederhananya itu ya kita bisa membangun hubungan simbiosis kayak gitulah dengan teman-teman lain, dengan guru lain, baik dalam satu sekolah maupun dengan sekolah yang lain, sehingga di dalamnya itu, di dalam komunitas itu terdapat kumpulan individu yang saling terhubung gitu misalnya, yang didasari oleh hubungan emosional, profesional, dan minat, ada kesamaan minat gitu, hingga membentuk satu sistem yang saling mendukung. Nah, jejaring ini mirip komunitas, maksudnya jaring inilah yang menjadi komunitas. Jadi kalau kita satu visi, satu minat dan sebagainya, maka kita cenderung nyaman berada dalam wadah tertentu yang nantinya mampu menggerakkan teman-teman lainnya. Nah,
Kenapa ini jejaring lebih penting bagi kita sebagai penggerak komunitas, Bapak Ibu? Ini lebih spesifik kepada Bapak Ibu yang menjadi atau pengurus komunitas belajar gitu. Nah, yang pertama Bapak Ibu dengan membangun jejaring nanti bisa memperluas jangkauan, mendapatkan dukungan dari pihak-pihak lain misalnya, akses informasi yang lebih banyak gitu. Kemudian juga membuka peluang baru. Nah, peluang apa yang dimaksud di sini itu peluang bagaimana dengan berkolaborasi nanti Bapak Ibu akan belajar lebih banyak gitu, berbagi lebih luas seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau diibaratkan seperti pohon, di jejaring itu ibaratkan akar yang kuat. Jadi semakin kuat akarnya, maka pohon itu akan semakin kokoh gitu, sehingga tidak akan ketika ada hal-hal yang di luar kendali itu bisa dikontrol, bisa diatasi gitu, karena kita memang sudah punya jejaring, sehingga banyak peluang yang akan bisa kita manfaatkan dari membangun jejaring ini. Nanti bisa memperluas jangkauan, mendapat dukungan, dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah keterampilan. Nah, ini adalah bagian dari keterampilan yang harus kita kuasai dalam membangun jejaring. Yang pertama itu keterampilan komunikasi yang efektif. Ini menjadi penting Bapak Ibu karena untuk menyampaikan gagasan, pendapat dan sebagainya kita harus mampu menyampaikannya dengan efektif. Nah, bagaimana salah satu ada 3 poin di sini yang bisa diterapkan untuk membangun komunikasi yang efektif. Yang pertama menjadi pendengar yang aktif atau aktif mendengarkan. Nah, yang kedua berbicara dengan jelas dan persuasif, yang ketiga menguasai bahasa tubuh. Nah, Bapak Ibu kadang-kadang nih banyak guru yang maunya itu kita dengerin dulu apa sih permasalahannya. Nah, kita sebagai pengelola komunitas yang membangun jejaring harus mampu menjadi pendengar. Ibarat katanya kita ini seperti tempat di mana teman-teman lainnya itu curhat gitu. Hingga ketika kita mampu berada di posisi itu, maka mereka akan nyaman berhubungan atau berkomunikasi dengan kita. Nah, yang berikutnya berbicara dengan jelas dan persuasif gitu maksudnya. Jadi bukan hanya kita ketika menjadi penggerak komunitas bukan hanya kita bukan hanya menempatkan diri bahwa kitalah segala sumber informasi gitu. Tetapi kita juga harus bisa, meskipun apa yang dibicarakan itu menjadi kemampuan kita, tapi kita harus bisa berbicara dengan setidaknya contohnya seperti persuasif gitu. Kemudian menguasai juga bahasa tubuh. Jadi pada saat komunikasi bahasa tubuh itu menjadi penting karena ini menjadi bagian dari bagaimana informasi itu kita salurkan gitu. Nah, karena komunikasi itu kunci dalam bangun hubungan gitu. Jadi kita sebagai penggerak komunitas harus belajar bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. Nah, keterampilan kolaborasi ini yang kedua Bapak Ibu untuk menghasilkan kolaborasi yang kuat di komunitas belajar gitu. Berkolaborasi. Jadi yang pertama tadi keterampilan komunikasi yang efektif, kemudian yang berikutnya adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi ini menyangkut hal-hal seperti bagaimana kita bekerja sama dalam tim, menghargai perbedaan, terus membagi tugas serta untuk mencapai tujuan bersama. Jadi tugas itu kita sebagai penggerak komunitas berarti segala-galanya adalah kita gitu. Boleh jadi tugas itu kita limpahkan atau delegasi. Ketika kita hendak menyelenggarakan kegiatan berbagi praktik baik, teman-teman lain atau guru lain, baik di dalam sekolah atau di luar sekolah, untuk menjadi pemateri dalam kegiatan berbagi praktik baik, gitu sebagai contohnya. Hingga kolaborasi ini juga menjadi kunci juga untuk keberhasilan setiap pekerjaan. Nah, kita sebagai penggerak komunitas juga harus mampu bekerja sama dengan orang lain, baik dari yang berbeda-beda dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu Bapak Ibu. Kita harus mampu bekerja sama. Kadang-kadang guru-guru itu kan berbeda-beda karakternya Bapak Ibu. Ada yang suka mau didengerin, ada yang suka diperintah, ada yang suka diberi tugas. Jadi
Ya, semacam kalau kita di apa ya, perencanaan pembelajaran itu ya membangun kolaborasi ini untuk memetakan yang ini membangun kepercayaan. Nah, bagaimana cara kita membangun kepercayaan? Yaitu dengan konsisten. Ketika kita udah jadwalkan menyelenggarakan rapat, maka rapat itu harus diselenggarakan sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah disepakati. Kemudian menempati janji. Janji artinya jika kita ada apa ya, maksudnya sesuatu, teman-teman guru misalkan mengharapkan bantuan kita dan kita udah janji untuk membantu, ya kita perlu menepatinya. Kemudian menunjukkan empati. Nah, ini juga yang paling penting adalah menjadi bagian juga, empati ini kan menjadi bagian dari KSE ya, kompetensi sosial emosional. Jadi empati ini menjadi poin penting juga untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi gitu. Nah, sehingga kepercayaan ini adalah fondasi dari setiap hubungan. Jadi dengan kepercayaan orang lain akan mudah untuk bekerja sama dan mendukung kita. Nah, berikutnya partisipasi, Bapak Ibu, partisipasi aktif. Nah, sebenarnya partisipasi aktif ini kalau dari awal itu kita udah berikan tugas, terus ini secara otomatis partisipasi itu akan lebih aktif, gitu. Sehingga kegiatan yang partisipatif aktif itu akan lebih menarik karena lebih banyak pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, tidak monoton jadinya gitu. Sehingga dari partisipasi ini pada saat pemberian kita atau mendelegasikan tugas atau memberikan tugas kepada orang lain, nah disinilah secara tidak langsung kita memberikan pengakuan dan apresiasi kepada teman lain yang berkontribusi untuk komunitas belajar. Nah, sehingga dari itu nanti kita dapat menjadi penggerak yang inspiratif. Jadi baik teman yang kita beri tugas atau kita sendiri itu bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman lainnya karena udah bisa kita memberikan peran kepada orang lain dan orang lain juga bisa menjalankan perannya dengan baik. Nah, gitu. Nah, yang berikutnya adalah manajemen waktu yang efektif gitu. Nah, ini yang paling berat nih, bagaimana memprioritaskan tugas, kemudian membuat jadwal yang realistis, pemanfaatan teknologi, delegasikan tugas, atur waktu, istirahat dan evaluasi yang disesuaikan. Ini adalah poin-poin bagaimana cara kita manajemen waktu yang efektif. Nah, tipsnya adalah yang pertama, katakan tidak jangan takut untuk mengatakan tidak ketika permintaan dari orang sesuai dengan prioritas kita. Nah, ini yang paling berat. Kadang-kadang kita sebagai penggerak komunitas karena udah di frame kita ini harus mampu menjadi tempat curhatnya dan sebagainya, kadang-kadang kita terjebak dan mengiyakan segala sesuatunya. Ibarat kata kita itu adalah kayak pegadaian ya, mengatasi masalah tanpa masalah gitu maksudnya. Nah, sebenarnya kita sendiri jika apa yang menjadi permintaan atau keinginan dari guru lain atau teman lain itu yang tidak sesuai dengan prioritas kita, itu bisa akan lebih bagus kita melakukan dengan itu. Nah, hingga pada akhirnya adalah jejaring ini adalah menjadi aset yang berharga. Bagaimana kita mampu meningkatkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, membangun kepercayaan, dan terus belajar dan beradaptasi. Nah, inilah beberapa keterampilan penting yang perlu kita upgrade sebagai penggerak komunitas sehingga kita bisa berjejaring yang berdampak bagi baik di sekolah kita maupun teman-teman guru di tempat lainnya. Demikian Bapak Ibu untuk materi pada kesempatan ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Fatur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kusuma. Bapak Ibu, mari kita beri emoji kepada Ibu Dian Susanti. Bapak Ibu bisa pilih hati, jempol, atau apa itu, gambar pesta, topi pesta, tepuk tangan, dan sebagainya, sesuai perasaan Bapak Ibu setelah mendengarkan pemaparan dari kedua pemateri kita. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi diskusi. Kami akan persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mau memberikan tanggapan terkait kedua pemateri kita yang sudah menyampaikan pemaparan materinya. Silahkan boleh raise hand Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin dikulik lebih jauh, baik itu terkait dengan update PMM, alat bantu komunitas maupun berjejaring, praktik baik berjejaring yang telah disampaikan oleh pemateri kita. Silakan Bapak Ibu boleh raise hand. Oke. Ya. Satu orang raise hand, siapa tadi? Pak Sahdan. Silakan Pak Sahdan. Boleh dibuka mikrofonnya. Halo Pak Sahdan, silakan Pak Sahdan. Atau kita buka kolom chat dengan ini ya Bapak dan Ibu ya, kalau ada tulisan selain daftar hadir dari kami, jangan diklik ya Bapak dan Ibu ya. Jadi Ya. kami akan buka mungkin kolom chatnya, mungkin ini Pak Ajis. Siapa tahu lebih srek menulis daripada langsung verbal. Oke, boleh. Silakan Pak Sohaimin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian sama Pak Kusuma yang sudah menyempatkan waktunya memberikan banyak ilmu terhadap kami. Karena selama ini kami hanya di PMM-nya, kami hanya mengisi tentang PM saja, tapi kita tidak pernah melihat atau bergabung di komunitas yang ada di PMM-nya. Dan kita juga hanya mendengar masalah ada yang kita buat masalah komunitas kombel. Tapi kita belum pernah masuk di sana. Kami ingin hanya minta bantuannya karena kita sudah ada bingung kita masuk di dalamnya. Jadi mungkin hanya kami inginkan hanya sedikit saja cara-cara mungkin masuk di dalam kombelnya dan cara untuk memasukkan di kombelnya sampai kita bisa memanfaatkan kombel itu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sohaimin. Pak Sohaimin dari Dompu kah? Iya, dari Manggalewa. Manggalewa. Dompu Manggalewa. Luar biasa. Indahnya teknologi kita bisa bersua Pak ya. Kalau tidak ada teknologi agak susah juga kita kumpul-kumpul malam-malam. Siap. Selanjutnya Bapak Ibu, Pak Sahdan, apakah sudah bisa? Atau Bapak Ibu juga boleh menuliskan tanggapan atau pertanyaannya melalui kolom chat. Tadi juga Ibu Dian sudah membagikan tautannya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu membutuhkan, ada 7 alat bantu komunitas tadi sudah lengkap di sana, termasuk juga topik-topik yang bisa dijadikan pembahasan di komunitas belajar ya. Silakan Bapak Ibu bisa copy paste. Alamatnya https
gurukemdikbud.go.id artikel 771. Di sana lengkap semua. Tinggal kita seperti yang disampaikan oleh Pak Kusuma tadi, lebih perbanyak lagi literasi agar bisa benar-benar digugu dan ditiru oleh peserta didik kita. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang hadir di pengimbasan Zoom malam hari ini insya Allah adalah Bapak Ibu guru yang senang belajar. Silakan Pak Sahdan, sudah bisa? Baik, kita langsung saja tanggapannya Bu Dian barangkali ya. Nanti bisa ditambahkan oleh Pak Kusuma. Ini ada pertanyaan dari Pak Sohaimin. Bagaimana cara atau langkah kita masuk ke komunitas belajar di PMM? Atau boleh dikembangkan Bu cara secara singkat untuk membuat komunitas belajar di PMM supaya bisa dimanfaatkan maksimal. Silakan Bu Dian. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Pak Suhaimin. Saya pastikan dulu, Pak Suhaimin sudah buat kombelkah di sekolahnya? Cara menggunakan, nulis lagi Pak. Sepertinya belum. Sudah. Kombelnya? Iya. Kombelnya kemarin kalau tidak salah SDN 13 Manggelewa kita buat, komunitas SDN 13 Manggelewa. Di sekolah ya Pak ya, bukan di PMM. Ya. Alhamdulillah. Ya, yang penting apa menurut saya dia bergema ya. Oke. Mungkin yang saya bisa tangkap Pak Di sekolah. Oh ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Suhaimin. Jadi ya, Bapak dan Ibu pastikan. Yang pertama, Bapak dan Ibu paling tidak minimal sudah membuat komunitas belajar di sekolah Bapak dan Ibu. Itu yang pertama. Kemudian ada miskonsepsi bahwa kombel itu harus di PMM. Tidak Bapak dan Ibu. Jadi kombel itu cukup di sekolah Bapak dan Ibu, dibuat oleh Bapak Kepala Sekolah, disahkan dengan SK. Lebih baik supaya terorganisir dengan baik ke administrasinya. Kalaupun misalnya tidak ada SK, ya tidak masalah. Tapi alangkah lebih baiknya itu tercatat dengan baik bahwa kombel di sekolah Bapak dan Ibu telah dibuat dengan nama ini, visi dan misinya. Kalau mau. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya Pak Suhaimin ingin melebarkan sayap komunitas belajar di sekolahnya, betul, daftarkan dia di PMM. Namun, untuk mendaftarkan komunitas Pak Suhaimin di PMM, harus menyelesaikan satu topik aksi nyata sampai sertifikatnya Pak. Itu yang akan menjadi penggerak komunitas di sekolah Pak Suhaimin. Jadi hanya yang sudah menyelesaikan satu minimal aksi nyata itu yang akan menjadi penggerak di sekolah di PMM untuk komunitas Pak Suhaimin. Misalnya Pak Suhaimin mau masuk menjadi anggotanya, jadi sekretaris mungkin atau menjadi seperti koordinator tidak masalah. Tapi yang jelas yang membuatnya harus yang sudah menyelesaikan satu topik aksi nyata minimal. Kemudian Pak, apa saja topik-topiknya? Banyak Pak Suhaimin. Tadi sudah saya perlihatkan 7 alat bantu untuk memaksimalkan komunitas belajar yang akan Pak Suhaimin lebarkan sayapnya di PMM. Kemudian, apakah Pak Suhaimin di sekolah Bapak ini pernah melakukan seperti sharing, kemudian kayak melakukan workshop, pelatihan dan sebagainya. Pernah Pak? Pernah Bu, pernah. Nah, itu apakah setelah
komunitas belajarnya terbentuk atau sebelum, Pak? Pas kita membentuk komunitas belajarnya sampai kita membuat satu aksi nyata kemarin. Nah, itu Pak, tinggal dibuatkan sertifikat menjadi bukti dukung Pak untuk kegiatan Kombel. Kan ada tuh RHK 18 Pak. Apakah itu termasuk webinar kah? Atau seminar? Apakah itu termasuk pelatihan kah? Apakah itu termasuk diklat? Apakah itu termasuk workshop? Tinggal dimasukkan Pak, ada kriterianya. Kalau 2-3 JP ya seperti ini Pak, webinar atau seminar. Mungkin dalam waktu beberapa hari ya workshop. Tapi itu ada tugasnya, hasil akhirnya, ada produk hasilnya, dan seterusnya. Jadi seperti itu kira-kira Pak Suhaimin. Jadi mari maksimalkan komunitas belajar yang sudah dibuat, sertifikat yang dikeluarkan oleh Ketua Kombel, mungkin kepala sekolah Bapak, sah itu Pak. Itu bisa dijadikan bukti dukung di RHK pengelolaan kinerja. Mungkin Pak Kusuma. Silakan Pak Kusuma. Barangkali ada yang perlu ditambahkan terkait cara atau langkah memaksimalkan Kombel, terutama barangkali Pak Suhaimin penasaran dengan yang di PMM supaya bisa masuk dan lebih bisa dimanfaatkan bahasa Pak Suhaimin tadi. Iya, kalau untuk baik Pak Fatul, terima kasih. Terima kasih juga Pak Suhaimin sudah mengajukan pertanyaan. Nah, untuk bagaimana sebenarnya dengan baik, sebenarnya tinggal ini sudah kita kupas di webinar sebelumnya. Yang pertama, kita harus punya komitmen dulu bahwa webinar ini menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Karena apa yang akan dibahas di dalamnya adalah sebagai upaya dari refleksi kita sebagai guru terhadap capaian pembelajaran peserta didik. Ini yang pertama yang harus menjadi start point kita, bahwa komunitas ini harus berjalan ke arah mana gitu. Sehingga ketika kita sudah punya komitmen itu, dan ini menjadi dasar bagi komunitas yang ada di sekolah, ini kita akan tahu materi apa yang akan kita bahas sehubungan dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Tentunya ini berdasarkan refleksi kita dari capaian, baik itu capaian pembelajaran atau rapor pendidikan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu ingin berjejaring lebih lebih luas lagi, Bapak Ibu mungkin yang diinginkan juga oleh Pak Suhaimin adalah gimana sih supaya komunitas kita ini juga terdaftar di PMM. Nah, mungkin atau saya langsung maksudnya tunjukin gimana caranya, gimana Pak Fatul? Iya, kayaknya boleh deh. Cara singkat, Biar dipraktikkan langsung. Ya, biar saya praktikkan. Sebentar, saya izin share screen dulu, Bapak Ibu. Mumpung Pak Suhaimin semangat sekali nih Pak Kusuma. Ya. Oke. Ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini kan kita udah masuk nih di PMM gitu. Kita udah login dan ini adalah beranda PMM kita, Bapak Ibu. Nah, di sini ada fitur. Nggak kelihatan ya? Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Sudah. Nah, saya perbesar dikit ya, mungkin. Sudah kelihatan. Oke. Nah, di sini ini adalah beranda PMM kita. Nah, tinggal bagaimana cara kita mendaftarkan komunitas kita di PMM. Bapak Ibu fokus di sini ada di fitur kedua itu namanya komunitas. Bapak Ibu tinggal klik. Nah, setelah diklik nanti kita akan diarahkan di bagaimana cara membuat komunitas. Nah, kebetulan di sini
ada AGET ini komunitas yang saya kelola dan beberapa komunitas yang fasilitasi waktu kegiatan pendampingan di sekolah-sekolah. Nah, Bapak Ibu setelah masuk klik komunitas, Bapak Ibu klik lagi di fitur komunitas. Di sini ada 3 untuk Anda, webinar dan komunitas. Webinar ini Bapak Ibu tempat di mana, fitur di mana Bapak Ibu untuk mencari webinar apa yang ingin Bapak Ibu ikuti. Silakan Bapak Ibu cari di sini webinar, banyak sekali Bapak Ibu webinar yang dapat Bapak Ibu ikuti. Nah, kita fokus kembali ke yang ditanyakan. Nah, untuk membuat komunitas ini, di fitur komunitas ini Bapak Ibu tinggal klik. Nah, di sini di mana ya? Untuk Anda ini ya kan enggak salah ya. Oh, di komunitas ini untuk mencari komunitas. Di untuk Anda ini, nah geser ke bawah. Ini kebetulan saya udah punya, makanya tampilannya kayak gini. Nah, nanti Bapak Ibu buka panduan untuk tambah kelola ini. Panduan dan petunjuk membantu Anda dalam penerapan kurikulum Merdeka yang ini. Yang ini tambah komunitas untuk Anda kelola. Kayaknya saya udah nggak bisa karena udah 3 ini kayaknya. Mendaftar. Ya ini. Masih bisa kayaknya nih. Setelah diklik, di sini ada kan dulu topik kurikulumnya. Baru bisa membuat komunitas. Minimal 1 orang dalam komunitas di sekolah itu, 1 orang guru yang sudah menyelesaikan topik kurikulum itu sudah bisa membentuk komunitas di PMM. Lihat, topik apa yang harus diselesaikan, yaitu topik kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan topik kurikulum Merdeka yang harus diselesaikan. Nah, itu. Kita kembali, Bapak Ibu. Nah, bagaimana tahapan setelah selesai menyelesaikan topik kurikulum ini, Bapak Ibu lanjut mengisi isi formulir. Nah, tapi di sini, ini saya terhenti karena saya sudah terdata di 3 komunitas. Nah, setelah diisi formulir ini, nanti Bapak Ibu tinggal mengisi identitas komunitas saja Bapak Ibu. Itu yang dapat nanti. Tapi di sini juga ada panduannya, panduan komunitas belajar. Silakan Bapak Ibu. Nah, itu saja mungkin Pak Fatul yang bisa saya tambahkan untuk pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Bu Dian, Pak Kusuma. Pak Sohaimin bisa langsung coba tuh untuk buat kombel di PMM ya. Kombel yang sudah ada tinggal didaftarkan. Tapi kalau kegiatan kombelnya lebih banyak offline-nya tidak terlalu urgent juga ya kita daftarkan di PMM. Jadi kalau kombel Pak Sohaimin mau buat banyak webinar tuh penting untuk dibuatkan kombel di PMM. Begitu ya Bapak Ibu. Adakah pertanyaan lagi Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu? Oh, Pak Abizar. Silakan Pak Abizar. Boleh dinyalakan mikrofonnya. Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan nama saya Ahmad Farmozi Zain, Pak. Siap. Ini biasanya nama anak ya? Nama anak ya? Nama anak, benar, Pak. Siap. Di mana bertugas Pak Guru? Yang saat ini di SDN 2 Jurit di Kecamatan Pringgasela, Pak. Oke, siap. Pak, apa tadi? Pak Bizar ya? Mohon maaf. Ahmad Farmozi Zain, Pak. Ya, siap. Silakan, Pak. Ya. Tadi kan penjelasannya untuk membuat kombel di sekolah ya, Pak ya. Oke. Nah, kebetulan kami ini guru olahraga, Pak. Jadi guru olahraga di Kecamatan Tiam belum punya kombel dia. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana caranya kami ini sebagai guru olahraga untuk membuat kombel, dan kemudian nantinya apakah misalnya kami ingin membuat kegiatan misalnya offline, misal pelatihan senam dan sebagainya, apakah nanti bisa dibuatkan dari kombel itu kalau sudah ada, Pak? Mungkin itu saja, Pak, yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, Pak.
Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, ini kombelnya di sekolah atau antar sekolah ini guru olahraganya? Apakah banyak guru olahraganya di sekolah dan mau dibuatkan khusus Oh, nggih, Pak. guru olahraga? Kalau kami yang di SD, nama organisasinya KKGO, Pak. Jadi di kecamatan itu ada kelompok kerja guru olahraga. Jadi satu kecamatan itu kami ingin membuat kombel rencananya begitu. Oke. Iya, Pak. Sebelumnya sudah tergabung dalam KKG olahraga, Pak ya? Baik. Pertanyaan dari Pak Ahmad tadi, Bu Dian. Bagaimana langkah membuat kombel ini antar sekolah kami tangkap karena ada guru olahraga antar sekolah. Kemudian nanti ketika membuat kegiatan apakah bisa dinaungi oleh kombel ini kalau buat kegiatan secara offline? Silakan Bu Dian. Baik, terima kasih. Saya rasa mungkin tadi kalau Pak Ahmad Abizar ini menyimak dengan baik dari awal ya, tapi tidak masalah, mungkin terkendala sinyal dan sebagainya. Jadi Bapak, pastikan dulu Pak, kalau saya punya saran, Bapak itu di sekolah Bapak itu harusnya kombelnya ada dulu Pak. Itu yang pertama. Kalau sudah ada kombel di sekolah Bapak, kemudian Bapak melebarkan sayap, ingin membuat kombel khusus guru olahraga SD sekecamatan atau sekabupaten Lombok Barat kah, Timur kah, Utara kah, dan seterusnya, silahkan. Itu berarti kombel antar sekolah namanya Pak. Itu tidak masalah Pak. Apakah kegiatan yang dilakukan sah? Sah Pak, asal kombelnya sudah terbentuk, kedua ada ketua komunitasnya, maka kombel Bapak sudah jadi. Nah, ingin melebarkan sayap di PMM, sama caranya dengan yang tadi Pak. Harus Bapak di dalam anggotanya itu satu minimal yang sudah menyelesaikan satu topik aksi nyata. Saya berharap Pak Ahmad Abizar tadi itu ya yang sudah menyelesaikan satu topik dan Bapak yang akan menjadi ketua komunitas KKGO di kecamatan itu Pak. Silakan Pak. Oke, Bu Dian, barangkali ada miskonsepsi di antara kita. Misalkan sudah ada KKGO-nya sudah ada. Apakah itu perlu dibuat kombel baru atau itu sudah merupakan komunitas belajar? Mohon Sudah, pencerahan. kalau dilihat dari konteksnya itu sudah itu Pak. Sebenarnya ngapain lagi buat kombel? Sudah ada kombel KKGO, tinggal dimaksimalkan. Nah kalau kemarin mungkin tidak tidak dibuat dalam PMM ya tidak masalah. Dia akan terus berjalan kegiatan itu dan yang jelas Bapak itu sah kegiatannya, apalagi ada tanda tangan sertifikat ketua KKGO, lebih sah lagi itu Pak. Nah itu bedanya. Tidak mesti dia Pak harus terdaftar di PMM. Cukup di kegiatan intern itu saja sudah tidak masalah Pak. Sudah hal yang benar yang Bapak lakukan. Jadi semangat Pak Ahmad Abizar. Mari memulai saja dulu. Izin memastikan Ibu. Siap, Ya. silakan Pak. Artinya jika sudah terbentuk organisasi di kecamatan itu, tidak perlu lagi kita membuat kombel di PMM begitu Ibu ya, sehingga nantinya sertifikat yang kita keluarkan ditandatangani oleh ketua KKGO, mengetahui kanit gitunya, nanti bisa dipergunakan untuk mengisi RHK di PMM itu ya Bu ya. Betul, sangat bisa Pak. Siapa yang bilang kombel tuh harus terdaftar di PMM Pak? Tidak ada undang-undangnya yang mengatakan kombel itu harus terdaftar di PMM baru sah tanda tangannya, tidak ada. Jadi kombel yang ada di sekolah pun itu sah Pak, asalkan dia itu tadi ada SK dalam sisi administrasi loh kita berbicara Pak ya.
ada SK dari kepala sekolah bahwa Kombel SDN sekian-sekian atas namanya ini ada di apa namanya dibuat tanggal berapa dan seterusnya. Nah, begitu. Jadi jangan khawatir Pak, sah dia itu Pak. Jangan buat kombel lagi tandingan Pak. Cukup sudah kombel itu Bapak maksimalkan. Nah, kalau ingin melebarkan sayap ya mari. Salah satu dari anggota itu kalau sudah menyelesaikan topik aksi nyata satu saja, itu yang akan menjadi penggerak di komunitas belajar di PMM. Semangat Pak Abizar. Siap, terima kasih Bu penjelasannya. Sama-sama Siap. Pak. Terima kasih Pak Ahmad. Jadi intinya kalau sudah ada komunitas, KKG itu sudah komunitas belajar, Bapak Ibu. MGMP sudah komunitas belajar ya. Jadi tidak perlu dibuat lagi dengan nama komunitas belajar yang lain. Begitu Pak Kusuma, ada tambahan? Izin nambahin dikit. Sebenarnya kalaupun tidak terbentuk komunitas di tingkat kecamatan, jadi di Kombel itu sebenarnya konsepnya bukan terkait dengan mata pelajaran tertentu. Bapak Ibu misalnya kalau Sebentar di Pak Kombel Bapak Kusuma, Ibu mohon sudah maaf. ada komunitas. Mohon maaf Pak Kusuma. Mohon maaf Pak Kusuma. Ini di chat kita ada link grup WA Fun Learning, Bapak Ibu, itu bukan bagian dari kami ya, hati-hati. Kami tidak tahu itu siapa yang membagikan ini. Jadi jangan diklik Bapak Ibu. Ini siapa ini? Biar kita laporkan saja ini. Biar Afid Sofyan ini, Afid Sofyan ini. Barangkali mohon maaf, ini penyusup juga ini. Hati-hati jangan sampai nanti Bapak Ibu data Bapak Ibu disalahgunakan. Jangan diklik ya. Izin saya bagikan ini absen. Jangan klik yang lain Bapak Ibu. Oke, ini absen dari saya. Yang Afid Sofyan jangan diklik Bapak Ibu ya. Terima kasih. Silakan Pak Kusuma dilanjutkan. Oke. Nah, menurut saya Bapak Ibu misalkan ini yang guru olahraga tapi tidak ada komunitas atau mungkin tidak aktif lah, KKGO-nya itu tidak aktif untuk bersinergi dan membangun jejaring. Di sekolah Bapak Ibu bisa membangun komunitas sendiri dengan guru-guru yang ada di sekolah itu. Jadi nggak harus sesama guru olahraga. Karena kan poinnya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah tentu ini kan kita walaupun beda tugas yang diampu, tetapi kita sebagai guru punya kesamaan bagaimana cara kita merancang pembelajaran, melaksanakan dan evaluasi pembelajaran. Nah kemudian ini mungkin yang perlu saya terkait dengan sertifikat. Banyak sekali yang menanyakan bagaimana sih sertifikat ini. Pada dasarnya begini Bapak Ibu, bukan masalah legalitas ini, sertifikat ini bukan masalah legalitas sebenarnya. Bukan masalah legalitas penyelenggara atau legalitas sertifikatnya. Tetapi benar nggak sertifikat ini atau kegiatan yang Bapak Ibu itu dilakukan ada. Karena ini yang akan nilai adalah per sekolah gitu. Nah, maksudnya kalau di sekolah Bapak Ibu itu kombelnya sudah dibentuk oleh kepala sekolah, terus kepala sekolah ikut nimbrung dalam kegiatannya, terus kepala sekolah melihat apa yang kita lakukan. Saya pikir nggak mungkin kepala sekolah lagi ketika membuka laporan kita di PMM, pengelolaan kinerja kita, melihat sertifikat itu, lalu menanyakan, ini kapan nih kamu berkegiatan gitu, ngapain aja di waktu kegiatan ini, kan nggak mungkin orang dia ada di situ, komunitas yang ada di situ, dan dia sendiri hadir saat itu. Jadi sebenarnya laporan ini menurut saya bukan laporan yang esensi dari kegiatan, tapi benar nggak kita menyelenggarakan kegiatan atau mengikuti kegiatan itu? Itu sebenarnya kalau yang ingin saya tekankan, bahwa sertifikat ini bukan maksudnya legalitasnya, tetapi benar nggak dia ini ikut kegiatan dan berkolaborasi dalam kegiatan itu. Itu yang ingin saya tambahkan.
Nah, ini ada pertanyaan, mungkin saya kebetulan ini lewat nih Pak Fatul dari Bu Siap. Suci Hidayati. Ya, silakan, Pak. Katanya sertifikatnya dia ngikutin pelatihan 2023 tapi sertifikatnya baru keluar sekarang gitu. Lama sekali ya ini validasinya. Masih bisa dipakai nggak gitu. Nah, setahu saya bisa, sepanjang sertifikat itu belum dipakai, pakai saja Bapak Ibu. Karena nanti kan sekolahnya yang validasi, yang akan menilai. Itu Pak Fatul. Ya, intinya Bu Suci dikomunikasikan saja kepada kepala sekolah ya, bilang ini belum pernah dipakai tahun lalu ya. Kembali lagi yang menentukan sah atau disetujuinya kepala sekolah. Bapak Ibu, kita sudah berada di pukul 21.27, artinya 3 menit lagi kegiatan kita sudah selesai. Mohon berkenan Bapak Ibu, adakah yang ingin menyampaikan refleksinya atau berikan emotikonnya, emojinya? Boleh memberikan tanda hati, jempol. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Luar biasa Pak Sohaimin berkali-kali mengirimkan jempol. Luar biasa. Itu bukan kesel ya? Bukan. Bukan karena semangatnya, Bu. Oke, siap. Pak Sohaimin dan Bapak Ibu guru yang lain, insya Allah kami tetap akan hadir kembali untuk berbagi, melakukan pengimbasan kepada Bapak Ibu semua. Insya Allah kami akan tetap update kegiatan webinar kami melalui komunitas-komunitas belajar, karena kami tergabung dalam komunitas penggerak bergema Nusa Tenggara Barat Jilid 2 atau sesi 2. Kami juga menjadi penggerak komunitas belajar di beberapa komunitas belajar masing-masing. Pak Kusuma di Aget, Anang Guru Elon Dompu, betul ya. Bu Dian Ketua MGMP IPA Kota Mataram, saya sendiri menjadi anggota dari komunitas guru penggerak Lombok Barat, dan Bapak Ibu guru yang lain juga yang tergabung dalam komunitas belajar yang lain. Kami harap Bapak Ibu dapat bisa memaksimalkan komunitas belajar masing-masing, utamanya di komunitas di sekolah, intra sekolah terlebih dahulu. Tentu saja tujuannya adalah bagaimana memaksimalkan pelayanan kepada peserta didik kita, agar kita terus menyemarakkan Merdeka Belajar. Biarlah kurikulum berganti Bapak Ibu, biarkanlah menteri berganti, tapi tujuan kita untuk melayani peserta didik dengan maksimal selalu menjadi pedoman kita. Jadi apapun yang terjadi, guru akan tetap bertemu muridnya. Apapun yang terjadi, guru akan tetap melayani muridnya. Apapun yang terjadi, kita adalah ujung tombaknya. Jadi biarlah kurikulum menteri apapun yang terjadi menjadi bagian dari dinamika. Kita sebagai seorang guru harus tetap memberikan yang paling maksimal. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktu untuk sama-sama kita belajar, menguatkan semangat masing-masing, menguatkan dan merefresh barangkali kembali pemahaman kita sebelumnya terkait PMM, terkait komunitas belajar, dan terkait praktik baik dalam berjejaring. Kami selaku penggerak komunitas bergema NTB 2 memohon maaf sekiranya dalam pelaksanaan kita, perjumpaan kita, tatap maya kita pada malam hari ini ada kekeliruan, kesalahan, kekhilafan. Kami sekali lagi mohon maaf dari hati kami yang terdalam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa pada sesi pengimbasan kami berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu materinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.